Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Ayudia Putri, NIM 2004411000024 dari kelas Desain Manajemen Jaringan 2B Sistem Informasi. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang IPv4. IPv4 adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP atau IP yang menggunakan protokol versi 4. Nah, panjang totalnya adalah 32 bit dan secara teoretis dapat mengalamati hingga 4 miliar host komputer atau lebih tepatnya 4.294.967.296 host di seluruh dunia. Jumlah host tersebut didapat dari 256, yakni didapat dari 8 bit di pangkat 4 karena terdapat 4 oktet, sehingga nilai maksimal alamat IP tersebut adalah 255.255.255.255 di mana nilai yang dihitung dari 0 sehingga nilai-nilai host yang dapat ditampung adalah 256 kali 256 kali 256 kali 256 sama dengan 4.294.967.296 host. Alamat IP versi 4 umumnya dideskripsikan dalam notasi desimal bertitik, dotted decimal notation, yang dibagi ke dalam 4 buah oktet berukuran 8 bit. Maka nilainya berkisar 0 sampai 255. Meskipun begitu, terdapat beberapa pengecualian nilai. Pengalamatan IPv4. Nah, pada gambar di atas dapat terlihat bahwa penulisan IPv ini adalah dalam notasi titik yang dibagi menjadi 4 oktet yang berukuran 8 bit. Alamat IP yang dimiliki oleh host dapat dibagi atau dikelompokkan dengan menggunakan subnet mask yang berbeda, yakni NetID (Network Identifier). Jenis ini membedakan atau mengidentifikasi alamat jaringan di mana host berada. Kemudian ada host ID (Host Identifier), membedakan atau mengidentifikasi alamat host berupa workstation, server, atau sistem yang lainnya. Jenis alamat IP address. Berdasarkan jenis alamatnya, IPv4 dibagi menjadi 3 bagian, yakni alamat unicast, alamat broadcast, alamat multicast. Pertama ada alamat unicast, yakni antarmuka jaringan yang dihubungkan ke sebuah jaringan internal atau disebut dengan internetwork. Unicast dapat dimanfaatkan dalam komunikasi point-to-point atau satu ke satu. Jika pada suatu instansi tidak terkoneksi ke internet, maka semua ruang kelas alamat pada unicast dapat digunakan. Jika terkoneksi dengan internet yang terhubung ke router, maka alamat yang dapat digunakan adalah 2 jenis, yaitu public address dan private address. Kemudian yang kedua ada alamat broadcast, yakni digunakan untuk menyampaikan paket data secara satu untuk semua. Jika host mengirimkan paket data dengan tujuan broadcast, maka semua host yang ada dalam segmen tersebut akan menerima paket yang dikirim dan segera memprosesnya. Perbedaan dengan unicast dan multicast adalah IP broadcast hanya dapat digunakan sebagai alamat tujuan, tidak dapat digunakan sebagai alamat sumber. Ada 4 jenis dalam broadcast ini, yakni network, subnet, all subnet directed, dan limited broadcast. Pada setiap jenis alamat tersebut, paket IP dialamatkan kepada lapisan antarmuka jaringan. Terakhir ada multicast, yakni alamat yang dapat digunakan untuk menyampaikan satu paket untuk banyak penerima. Sebuah paket yang ditujukan ke suatu alamat multicast akan diteruskan oleh router ke subjaringan yang sedang berada dalam kondisi listening. Dengan cara multicast ini akan lebih efisien untuk mengirimkan paket data. Untuk menggunakan sistem multicast, Anda dapat menggunakan IPv4 kelas D, yakni 24.0.0.0/4. Berikut adalah gambaran dari unicast, broadcast, dan multicast. Kemudian ada pembagian kelas IPv4, yakni IPv4 address classes dibagi menjadi 5, yakni ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Kelas A yakni 1 sampai 126. Alamat ini digunakan untuk skala besar. Pada alamat IP kelas A mempunyai bit pertama dengan nilai 0. Panjang suatu network ID yang memiliki alamat IP kelas A adalah 8 bit. Alamat IP kelas A memiliki panjang sebuah host ID adalah 24 bit. Nilai byte pertama pada alamat IP kelas A adalah 0 sampai dengan 127. Nah, rangkaian rank IP pada kelas A bisa dicontohkan seperti berikut ini. 1.165.2.5 sampai 126.139.0.7. Kelas A mempunyai jumlah IP sebanyak 16.777.214 IP address pada setiap bagiannya pada kelas A. Kelas B 128 sampai 191 digunakan skala besar maupun menengah. Pada alamat IP kelas B mempunyai bit pertama dengan nilai 10. Panjang suatu network ID yang dimiliki alamat IP kelas B adalah 16 bit.
Alamat IP kelas B memiliki panjang sebuah host ID adalah 16 bit. Nilai byte pertama pada alamat IP kelas A adalah 128 sampai dengan 191. Rangkaian rang IP pada kelas B bisa contohkan seperti berikut ini. 128.130.3.2 sampai 191.145.5.4. Kelas A mempunyai jumlah IP sebanyak 65.535 IP address pada setiap bagiannya pada kelas B. Kemudian berikutnya ada kelas C, 192 sampai 223. Jaringan skala kecil pada alamat IP kelas C mempunyai 3 bit pertama dengan nilai 110. Panjang suatu network ID dimiliki alamat IP kelas C adalah 24 bit. Alamat IP kelas C memiliki panjang sebuah host ID adalah 8 bit. Nilai byte pertama pada alamat IP kelas C adalah 192 sampai dengan 223. Rangkaian rang IP pada kelas C bisa dicontohkan seperti berikut ini. 192.168.2.15 sampai 223.168.5.9. Kelas C mempunyai jumlah IP sebanyak 254 IP address pada setiap bagiannya pada kelas C. 4. Kelas D. Kelas D 224 sampai 239 multicast pada IP address yang memiliki tipe kelas D ini tujuan awalnya memang diperlukan pada multicasting. Kelas ini juga tidak lagi dilakukan pembahasan mengenai masalah netted dan hostednya. Pada kelas D ini memiliki jumlah pada 4 bit pertamanya dengan nilai 1110, jadi sudah bisa ditafsirkan jika bit pertama pada kelas D ini berkisar pada angka 224 sampai dengan 247. 4 bit pertama yang dimiliki kelas D adalah 1110. Jumlah rang yang dimiliki kelas D ini dimulai dengan nilai 224 sampai 247. Kelas E. Alamat IP kelas E disediakan sebagai alat yang bersifat eksperimental atau percobaan yang dicadangkan untuk digunakan di masa depan. 4 bit pertama selalu diset kepada bilangan biner 1111. 8 bit sisanya digunakan sebagai alamat yang dapat digunakan untuk mengenali host. IPv4 Reserve Address. IPv4 juga mempunyai alamat IP yang reserve atau istilahnya sudah dipesan. Nah, alamat ini tidak digunakan pada pengalamatan pada umumnya, hanya digunakan di area lokal tertentu atau dengan tujuan tertentu. Berikut ini adalah tabel rang IP reserved. IPv4 Private Address. Selain itu ada juga istilah IP private. Karena di internet banyak sekali komputer yang terhubung, maka disediakan IP private yang digunakan pada jaringan yang tidak terhubung langsung ke internet. Biasa disebut jaringan lokal. Jadi, IP private adalah IP yang disediakan khusus untuk digunakan pada jaringan lokal. Rang IP private dapat dilihat di tabel berikut. Berikut tabelnya. Nah, tabel di atas adalah IP private, IP kelas A, B, dan C yang tidak termasuk IP di atas tersebut, IP public. IP public yaitu IP yang digunakan di jaringan internet menghubungkan beberapa ISP dan server di internet sehingga bisa diakses secara publik. Baik, sekian video yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.